Rasanya juga Enak. enggak hambar. Kirain enak. Enggak hambar sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen 10. Gen X, Gen 10. Nambah banyak banget namanya. Bersama kita Ustazah Milenial, ada saya Ustazah Yeni dan Ustazah Cica. di sini kita akan Ngapain nih? kali wawancara pendapat kita tentang Gen 10 tuh kayak gimana sih. Yuk langsung aja dimulai. Menurut saya itu sangat-sangat ini ya, kayak bermakna banget gitu. Kenapa? Karena saya kan bermakna ya, Spesial banget. spesial gitu maksudnya. Kenapa? Karena saya di sini kan guru baru ya, dan baru 4 sampai 5 bulan habis itu corona gitu kan. Jadi itu pengalaman saya ngajar tuh ya sama kalian Gen 10 gitu loh. Ya kan? Padahal bermakna banget itu gara-gara baru kenal terus disuruh ngajar, tiba-tiba hilang gitu. Dan mereka tuh semua asik-asik gitu kan. Terus ya enak aja udah kayak teman sendiri, tapi tetap sih adabnya kalau siswa alusah kan nomor 1 ya. Keren banget. Anak yang cowok tuh solih, yang cewek salihah. Bener ya? Kalau Ustazah Cica gimana? kalau dari Ustazah Cica sendiri menurut Ustazah nih hampir sama sih kayak Ustazah Yeni. Mereka itu salih-salihah gitu kan. Terus berhubung Ustazah Cica ini banyak ngajar di putri, banyak maksudnya waktunya dihabiskan dengan yang putri ya. Kalau kita kan kebalikan ya, Iya, Ustazah betul. Cica ke putri, Ustazah Yeni ke Cowoknya lebih ke putra. putra. Nah kalau di putri ini mereka kalem-kalem deh kayaknya. Kalem-kalem kalau di pembelajaran, nggak tahu kalau kalem-kalem di luar gitu ya. Tapi Ustazah di sini tahu kalau anak SMP IT Al Uswah terutama di Gen 10 pasti anaknya soleh-solehah. Insya Allah. Apalagi hafalan Qur'annya kan mereka luar biasa. Itu yang membuat Ustazah salut banget sama kalian Gen 10 ini. Jadi anak-anak Gen 10 ini anak-anak yang unik, luar biasa ya. Banyak di situ anak-anak yang mempunyai talent-talent yang masing-masing punya kelebihan tersendiri begitu ya. Dan alhamdulillah dari kesemua anak-anak yang ada di Gen X ya, banyak mereka yang aktif di organisasi, khususnya di OSIS dan juga Dewan Galang. Dan ini cukup menarik dan anak-anaknya juga sangat mudah diajak untuk bekerja sama dengan para ustadz-ustadzah. Siswa angkatan 10, kalau dari saya itu siswa-siswi yang beradab, maksudnya sopan santun, tetap salim, tetap beradab ketika ada gurunya dan proses pembelajarannya. Ya meskipun kadang perlu dibenahi, tapi sebagian besar sudah oke. Jadi kalau di saya sip adab sopan santunnya. Dengan cucut, mari kita lanjut. Menurut saya sih seru ya, mereka tuh seru, asik. Terus kalau di pembelajaran itu ya kayak kan saya tuh kalau ngajar tuh sambil kayak bercanda-bercanda gitu kan, karena ya salah satu tahu sendiri kan IPA ya saya ngajarnya, apalagi materi tekanan gitu. Tertekan gitu. Kalau lama-lama kan mereka bisa tertekan. Terus membuat mereka nggak tertekan gimana? Iya gitu, sambil bercanda, dan mereka tuh timbal baliknya tuh asik, tapi tetap fokus sama pembelajaran. Keren sih. Itu ke anak cowok gitu ya. Kalau cewek lebih ke diem kali ya. Iya emang ceweknya ke Gen 10 ini mereka lebih ke pendiam daripada cowoknya gitu. Sama kayak saya ya, pendiam. Iya ya, pendiam. Itu ya. Lanjut. Satu momen di mana ketika kita melakukan untuk yang pertama kalinya LEC backpacker ya. Saya menunggu di Malang dan waktu itu ada satu momen di mana kita awalnya tidak memungkinkan nih kayaknya jelajah malam, tapi pada akhirnya kita memutuskan ya, kita adakan dadakan ya jurit malam, dan di situ kebetulan saya ada di pos terakhir, yaitu pos yang ditunggu-tunggu, ada di makam ya. Dan ketika saya ada di sana, nah salah satu peserta itu sampai nggak percaya begitu ya, menanyakan berkali-kali ini beneran ustadznya atau ini hantu ya. Sampai saya itu di apa namanya di center gitu ya, di sorot lampu ya di kaki saya.
untuk memastikan, hanya untuk memastikan ini beneran nggak melayang. Nah, begitu. Itu satu momen yang tidak saya lupakan ya. Karena momen itulah kita bisa lebih dekat dengan anak-anak, khususnya Gen 10 waktu itu. Momen seru dengan para Gen X ya. Yang saya paling membekas itu tentang ketika saya mencoba media pembelajaran tentang yang namanya TK Game ya, tebak gambar, TTS, teka-teki santai ya. Karena sesuai dengan judulnya dan alhamdulillah anak-anak responnya dengan baik. Kayak kemarin kelas 8A ya. TTS, teka-teki santai, judulnya santai, ternyata ketika main pada emosi semua ya, karena jawabannya pada apa ya, tidak sesuai dengan prediksi. Nah, ketika di kelas 8C, 8C, saya ingat itu, pas itu Nadib marah-marah ketika main game TTS juga. Loh, Ustaz, harus jawab gini, terus ada juga yang anak-anak, loh ternyata jawabannya itu cuma gitu toh, nah sampai ke bawah. Nah, yang saya sangat salut itu ketika permainan itu dibuat sebuah ujian dan ketika dikasih rangsangan sedikit kayak kemarin itu ada tentang Nizar menjawab sesuatu yang teman-temannya itu tidak memprediksikan jawaban tersebut. Nah, ketika ujian ingatnya gini, apa ya jawabannya? Oh Nizar. Oh iya Nizar jawabannya itu. Semuanya bisa satu kelas gitu. Sama juga di kelas 8D itu tebak gambar dan 8B itu juga cukup seru ya karena tebak gambar itu tega game, jadi benar-benar tega dengan para anak-anak. Dan yang terakhir adventure time yang pakai barcode itu ya, kalian cukup seru sampai cari-cari di sekeliling sekolah pakai HP barcode. Itu bagi saya ketika media pembelajaran sudah dibuat, sudah sesuai dan kalian menikmatinya dengan sangat antusias, itu sungguh kesan bagi saya yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Nah, yang paling berkesan menurut saya itu pada saat saya mengajar di kelas 8D. Ingat banget pada saat itu istirahat kan. Dulu kelas 8 ya? Oh, dulunya kelas 8D. Pokoknya yang dulu kelas 8D pasti tahu. Yang masuk hari itu ya. Tentunya kalau nggak masuk ya nggak tahu. Nah, waktu itu kan habis rapat. Dan rapatnya tuh kayak molor gitu loh. Sehingga waktu jam pelajaran, nah, itu tuh kayak gak sempet untuk ngambil buku di ruangan, langsung aja gitu masuk kelas. Oh. Nah, sedangkan saya itu kan punya kayak fobia satu hewan gitu kan. Nah, dan itu tuh ada di buku pelajaran IPA. Nah, Maksudnya hewannya atau saya tuh gambarnya gitu kan? ya mau gambar pokoknya ada hewan kayak gitu tuh saya nggak berani gitu, kayak takut gitu. Terus. Di buku saya tuh udah saya tutup pakai kertas. Saking fobianya. Pokoknya saya nggak boleh lihat itu. Kalau lihat pasti udah kayak jerit histeris gitu kan. Nah, gara-gara tadi rapat terlambat, saya langsung masuk kelas 8D. Anak-anak, saya pinjam buku ya, karena saya nggak bawa buku gitu-gitu kan. Nah, setelah saya buka, saya lupa kalau ini bukunya anak-anak. Otomatis kan nggak ditutup dong, hewan itu dong, ya kan. Aduh, dan itu suasana anak 8D itu udah lagi fokus-fokusnya nih kan, diem, hening gitu, mau pelajaran dimulai. Tiba-tiba saya buka, saya di meja guru, langsung kayak histeris gitu kan. Ada saat itu kayak, ya bener-bener saya kaget gitu kan, ya kaget, malu gitu kan, lupa kalau itu di kelas gitu. 8D pasti inget, yang ada di 8D pasti inget. Terus saya bilang, Ustazah, anak-anak tuh pada panik gitu kan. Ustazah kenapa? Iya iyalah mereka panik, masa enggak gitu kan. Suasana hening, tiba-tiba saya jerit sendiri. Ya udah, terus akhirnya saya cerita deh sama mereka. Saya Tahu nggak fobianya apa? udah lah ya, jangan disebutin. Itu temennya SpongeBob yang melata. Ya Gary. Gary, inisialnya Gary. Misalnya Gary. Ya itu ya. Kalau dari Ustazah Cica sendiri yang paling berkesan nih, itu ketika LEC. Ini benar-benar sebenarnya Ustazah juga belum pernah rasanya berkemah itu gimana, kecuali SD dulu ya, kita kan pernah semua berkemah. Betul. Nah, Ustazah diajak itu, guru baru diajak juga LEC, berhubung Ustazah juga jadi tim 8. Nah, diajak LEC, kemah, Ustazah nggak deket sama anak yang cowok gitu kan. Ustazah kan ngajarnya lebih ke perempuan, putri. Nggak tahu mereka juga anaknya enak-enak. Nah, ketika itu di LEC, nggak tahu ya, ikut lomba-lomba aja gitu, ketika apa ya, menyelesaikan apa ya, jerit malam juga. Itu bener-bener mereka wah,
ini baru anak SMP terus berani di hutan-hutan kayak gitu, kan dia salut kayak gitu. Dan itu pengalaman paling seru, apalagi ketika mereka disuruh masak, Aduh. masak, ada tantangan masak gitu kan per regunya. Nah, maksud itu anak laki-laki pada masak, wah keren, ini anak cowok bisa masak. Kalau Dan nggak sisi alusa nggak mungkin ini ya. itu kan ada penilaian juri, rasanya juga Enak. enggak hambar. Kirain enak. Hambar sih ya, tapi sudah hargai, oh ternyata mereka kompetitif gitu loh. Mereka mau berusaha, mereka mau melakukan kayak gitu. Itu sih yang paling sudah inget momen LEC. Satu pesan yang ini juga sempat saya pesankan kepada anak-anak saya yang lainnya. Jadi berlian itu akan tetap menjadi berlian dimanapun mereka ditempatkan, ya. Adapun batu itu akan menjadi batu meskipun dia ada di tempat yang spesial. Jadi anak-anakku semuanya angkatan ke-10 atau yang sering kita kenal dengan Gen X, jadilah berlian dimanapun kalian berada, karena di tempat manapun berlian itu ditaruh gitu ya, dia akan menjadi sesuatu yang spesial ya. Karena berlian itu sesuatu yang berharga meskipun adanya di tempat yang ya bisa dibilang sederhana, dia akan menjadi tetap menjadi sesuatu yang berharga. Jadi pesan saya tetap jaga adabnya, sopan santunnya, khususnya siswa terhadap gurunya, tidak mudah menyerah, tidak mudah memberikan sebuah alasan sebelum mengerjakan. Jadi banyak yang diantara kita pesimis dulu sebelum mengerjakan, baru mengerjakan. Nah, ini mohon ditata kembali hatinya, niatnya. Jangan khawatir ketika kalian tidak bisa dalam suatu pelajaran ataupun satu kemampuan, keterampilan. Yang penting nomor satu itu adab terhadap guru dulu. Itu di nomor satukan, tetap jaga dan tetap jaga juga silaturahmi antar kalian dan para guru. Baik itu guru yang di masa lalu, saat ini, dan guru yang akan datang nanti ketika kalian masuk di jenjang yang lebih tinggi lagi. Seperti itu, Ustaz. Saya ucapkan mewakili tim kesiswaan dan juga saya pribadi tentunya mengucapkan selamat atas kelulusan dari angkatan ke-10 SMP ITE Al-Unsur Surabaya. Semoga menjadi pribadi yang solih, muslih, cerdas, dan juga berkarakter. Ya, salam saya aja gini, Gen X forever ya. Selamat, semoga lulusnya ini berkah ya, ilmunya berkah, amin, amin ya rabbal alamin. Dadah. Selamat berjuang untuk ke jenjang berikutnya. Oke, saya punya hadiah spesial untuk kalian semua Gen 10 ya. Saya punya pantun. Wah. Nanti saja bilang cakep ya. Oke, Oke. siap. Yang guru bahasa Indonesia ini sebenarnya siapa? Oke, saja ini. Oke. Aku lihat tanah galian, Cakep. di sana ada sebuah paku. Cakep. Gen 10 bagaikan berlian, Cakep. berharga banget buat aku. Sekian, terima kasih semuanya. Sampai Mohon ketemu maaf lagi ya. kalau kita salah kata ya Ustazah ini. Selama kita mengajar juga dimaafkan ya Nak ya. Dan selamat kalian sudah lulus dari jenjang SMP. Yeay. Semangat terus untuk selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.